بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi wala rasul ba'da amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita di kisah teladan yang insyaallah seperti biasa kita akan menceritakan kisah-kisah yang bisa menjadi keteladan bagi kita semua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kisah seorang sahabat mulia yaitu Sumamah bin Usail. Ya, gimana ceritanya di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana proses masuk Islamnya Sumamah bin Usail. Bagaimana ketika dia adalah seorang buronan kaum muslimin, memiliki sikap yang keji, kemudian dia tertangkap oleh kaum muslimin dan diikat di masjid. Ketika itu beberapa hari dia ditawan oleh kaum muslimin, dia dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Belum jauh dia berangkat dari Masjid Nabawi, dia baru sampai ke daerah Baqi, kemudian dia kembali lagi ya ke masjid, kemudian dia pun bersyahadat. Dan akhirnya Sumamah bin Usail Al-Hanafi, seorang penguasa di bumi Yamamah ketika itu, dia masuk ke dalam agama Islam. Singkatnya begitu. Niat dia keluar dari Yamamah untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Belum sampai ke Mekah, masih sampai di Madinah dia udah ketangkep. Nah, akhirnya ketika dia sudah masuk Islam, Rasulullah pun mengabarkan kabar gembira, Allah memaafkan segala dosa-dosanya. Dia dikembalikan seperti anak yang baru lahir kembali ketika dia sudah masuk dalam agama Islam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Sumamah bin Usail berjanji melaksanakan perbuatan sesuatu untuk kaum musyrikin yang ada di Mekah. Kemudian Sumamah ingin melanjutkan perjalanannya menuju Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang awalnya umrohnya diniatkan untuk berhala-berhala, kali ini benar-benar dia meniatkan umrohnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ajari kepada Rasulullah bagaimana cara umroh yang sesuai dengan syariat Rasulullah. Kemudian Rasulullah ajarkan. Kemudian dia pun berangkat menuju ke kota Makkah. Sesampai di kota Makkah, nah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin belum ada yang berani melaksanakan umroh terang-terangan. Tapi Sumamah bin Usail ini luar biasa. Dia mengangkat suaranya ketika masuk ke tanah haram. Dia pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Wih, sedep talbiyah. Suaranya kuat, lantang, didengar oleh seluruh penduduk Mekah ketika itu. Penduduk Mekah ketika mendengarkan talbiyah, ini talbiyahnya bukan orang apa nih, bukan orang-orang musyrikin nih. Ini talbiyahnya nih kayaknya nih pengikutnya Muhammad nih, kata orang-orang musyrikin ketika itu. Oh, gak bener nih. Siapa yang berani menaikkan suaranya bertalbiyah di negeri Mekah ini? Sebagian para orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan pedangnya dari sarung sang. Sopo sing wani? Sebagian mengambil busur panahnya.
Kemudian mengambil anak panah. Siapa nih si wani-wani? Oh, mau memanah. Kemudian ketika dilihat nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ternyata yang mengucapkan talbiyah dengan suara lantang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ternyata Sumamah bin Usail, pembesar kaum kafir ketika itu. Terheran-heran, waduh hancur. Ternyata udah ada orang yang berpengaruh di bumi Yamamah masuk ke dalam Islam. Entek lah aku lah. Ada seorang anak muda yang belum mengenal Sumamah bin Usail. Karena saking geremnya dia mendengarkan talbiyahnya Rasulullah, talbiyahnya Allah, dilantankan suaranya di Mekah. Diambilnya busur panah, mau dipanah tuh Sumamah bin Usail, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diambil, ini orang kurang ngajar. Mau diincar nih pemirsa. Ditahan sama seorang pembesar sana. Hei, tenang dulu kamu. Kamu nggak tahu siapa itu? Hah? Itu Sumamah bin Usail, itu penguasa bumi Yamamah. Kalau itu orang berpengaruh, itu bisa mati kelaparan kita nih kalau kita bunuh. Kenapa? Karena sembako gandum yang ada di Mekah ini dipasok dari bumi Yamamah. Kalau kita lakukan kejahatan sama dia, kita timpakan keburukan sama dia, marah kaumnya, mati kita kelaparan. Kurang lebih seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Sumamah bin Usail dengan bangga, dengan rasa tidak takut sama sekali, dia melantunkan talbiyah, suaranya menggema, dan orang-orang tidak berani untuk menahan talbiyah dari Sumamah bin Usail. Karena dia termasuk orang yang berpengaruh terkhusus di Mekah. Wah. Kemudian datang salah satu pembesar kafir Quraisy ketika itu menghadap Sumamah bin Usail. Wahai Sumamah, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan wahai Sumamah? Kemudian Sumamah bin Usail pun menjawab. Nah, jawaban Sumamah bin Usail kita akan lanjutkan kembali nanti setelah jeda berikut ini.